Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Umam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pergerakan dakwah. Yang pertama, dakwah dan kondisi masyarakat di masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, dakwah dan kondisi masyarakat di masa Bani Umayyah. Pertama, dakwah dan kondisi masyarakat di masa Rasyidin. Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Tugas Khulafa ar-Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafa ar-Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Lalu yang kedua ada Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin atau panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan. Lalu ada Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Lalu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Masa Al-Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran yaitu masa Utsman. Yang kedua, dakwah dan kondisi masyarakat di masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Dinasti Umayyah menjadi suatu kekuatan besar dalam perkembangan dakwah menyebar ke seluruh dunia serta sebagai salah satu pusat kajian politik, budaya, dan ilmiah pertama di dunia sejak abad pertengahan. Pada puncak kebesarannya adalah keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar.
ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Dinasti Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Pengembangan dakwah di masa Umayyah. Yang pertama, Asia Kecil. Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang Kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya. Bagian yang kedua, Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin. Wilayah Afrika Utara ini menjadi sangat kuat setelah bangsa Barbari yang terkenal setia dan gagah berani itu memeluk agama Islam. Putra-putra bangsa Barbari inilah yang berjasa besar karena telah berhasil melintasi selat sempit yang sangat strategis dalam membukakan jalan dakwah dalam melanjutkan misinya ke sebagian wilayah Italia dan melintasi pegunungan Pirenia menuju Perancis. Lalu ada wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai, negeri-negeri yang terletak antara sungai Jihun, Amudarya, dan sungai Sihun atau Sir Darya, dan daerah Sind atau Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Lalu memasuki negara Cina. Khalifah Hisham bin Abdul Malik atau Khalifah ke-10 dari Bani Umayyah pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Maharaja Cina yang bernama Huansong. Dakwah Islamiyah telah menjejakkan kakinya di bumi Cina, yaitu di awal pemerintahan Daulat Bani Abbasiyah sekitar tahun 136 atau 754 Masehi. Hingga pada suatu hari, jumlah Muslim Cina sampai lebih dari 50 juta jiwa mendiami satu wilayah luas, Turkistan Timur atau Xinjiang. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.